Bapak neng ndi? Ate kandang kampung. Oke dulur, selamat datang di kandang kampung. Oke dulur, jumpa lagi di channel Media Kampung. Kali ini kita akan berbagi tips tentang beternak kelinci dengan tema mengatasi kelinci yang tidak mau kawin. Memang setiap peternak mempunyai tips dan trik yang berbeda-beda di dalam memelihara kelinci. Nah, di sini Media Kampung ingin berbagi pengalaman bagi teman-teman yang tidak seide maupun sepemahaman. Mohon maaf, memang kami di sini masih perlu saran dan masukan dari sedulur-sedulur semua yang sudah senior. Selamat menyimak video dan semoga bermanfaat. Mengatasi kelinci yang tidak mau kawin. Kadang-kadang kita dipusingkan dengan kelinci kita yang tidak mau kawin. Sudah umur 6 bulan lebih tetap tidak mau kawin. Sudah lama menyapih anaknya tapi juga tidak mau kawin. Bagaimana solusinya? Dalam video kali ini kita akan membahas tentang kelinci yang tidak mau kawin. Tetapi sebelum kita membahas pada poinnya, kita harus memahami terlebih dahulu ciri-ciri kelinci yang sedang ingin kawin atau sedang birahi. Kelinci-kelinci yang sedang birahi biasanya bertingkah tidak seperti biasanya. Misalnya, suka bergerak atau berlarian di dalam kandang. Yang kedua, bila disenggol atau dipegang di daerah pantat, dia akan nungging. Yang ketiga, yaitu sering menjilat-jilat bulunya. Yang keempat, kalau kita jeli, coba cek di daerah alat kelaminnya. Biasanya kelinci yang sedang birahi alat kelaminnya berwarna kemerah-merahan. Yang selanjutnya yaitu galak terhadap sesama betina. Jika terdapat tanda-tanda seperti di atas, segera masukkan si betina ke kandang pejantan untuk dikawinkan. Biarkan terjadi 2 atau 3 kali perkawinan. Nah, biasanya tips-tips ini atau ciri-ciri kelinci kawin yang sering disebut atau yang paling akurat adalah kita bisa melihat alat kelaminnya yang berwarna kemerah-merahan. Sebenarnya bisa saja kita memaksa kelinci untuk kawin pada saat si kelinci itu tidak sedang birahi, yaitu megangin si betina atau lebih dikenal dengan kawin sodor. Namun cara ini sebenarnya kurang baik karena kualitas anak dari kawin paksa ini biasanya jelek, tidak seperti yang diharapkan. Berbeda dengan kelinci yang dikawinkan pada saat dia sedang birahi, karena pada dasarnya kelinci yang sedang birahi menunjukkan bahwa sel telurnya dalam kondisi yang benar-benar matang dan siap untuk dibuahi. Jumlah anak yang dikawinkan dengan kawin sodor biasanya akan lebih sedikit dibandingkan dengan kawin pada saat sedang birahi. Nah, selain hal tersebut, terus bagaimana cara kita untuk mengatasi kelinci yang tidak mau kawin? Ini tipsnya. Yang pertama, silahkan sedulur semua sediakan jagung kering kira-kira setengah gelas. Rendam dengan air panas kira-kira setengah jam. Tumbuk dan berikan pada kelinci di pagi hari. Lakukan rutin. Setelah 3 atau 4 hari, coba teman-teman atau dulur-dulur semua kawinkan kelincinya. Proses perkawinan sebaiknya dilakukan di malam hari sekitar pukul 7. Nah, biasanya ketika teman-teman yang kandangnya tidak dekat dengan rumah atau teman-teman yang sekiranya ketika malam hari sibuk bisa mengawinkan kelinci ketika sore hari.
mepet waktu maghrib. Kenapa? Karena pada waktu itu adalah waktu yang sudah mulai hening, sudah tidak ada lagi suara-suara berisik yang dapat mengganggu konsentrasi kelinci untuk melakukan perkawinan. Setelah kita berhasil mengawinkan kelinci, maka selanjutnya kita harus memahami tentang reproduksi dan data biologi kelinci. Berikut data-data tentang kelinci. Kelinci mampu hidup 5-10 tahun. Bahkan ada yang bertahan sampai 12 tahun lebih. Ini tergantung kondisi kesehatan dan perawatan kelinci tersebut. Lama produksi ekonomis yaitu 1-3 tahun. Kebuntingan terjadi antara 29-35 hari. Namun rata-rata kelahiran yaitu antara 30 hari sampai dengan 33 hari. Lama mengasuh anak 4-8 minggu. Umur dewasa 4-10 bulan. Betina siap dikawinkan apabila sudah timbul periode estrus. Periode estrus ini untuk kelinci kecil atau sedang minimal 5 bulan, sedang pada kelinci besar yaitu minimal 8 bulan. Apa itu estrus? Estrus adalah masa keinginan kawin yang ditandai dengan kelinci menjadi tidak tenang. Vulva kelinci berubah menjadi agak kemerahan dan kelinci menunjukkan perilaku seksual. Misalnya apabila dipegang daerah pantat dia akan nungging dan lain-lain. Perkawinan akan cenderung berhasil apabila dilakukan pada masa-masa estrus dan ovulasi terjadi antara 9-13 jam setelah kawin. Kalau misalnya ovulasi atau pembuahan pada sel telur tidak berhasil, maka akan terjadi kebuntingan palsu atau hamil semu. Ini terjadi antara 14-16 hari. Inilah fase yang agak membingungkan di mana kelinci sudah dikawinkan, sudah menunjukkan tanda-tanda hamil namun ternyata tidak hamil, alias bunting palsu. Fertilasi terjadi 1-2 jam setelah kawin. Artinya di sini ketika teman-teman kok setelah mengawinkan, coba amati beberapa menit setelahnya. Biasanya kalau kelinci teman-teman kok kencing, berarti biasanya sperma kelinci jantan itu akan ikut keluar dengan keluarnya urin. Tetapi ketika kok diamati ternyata tidak kencing, biasanya itu akan berhasil dan hamil. Tapi nanti coba teman-teman amati lagi, bisa dikawinkan ulang pada 2 minggu setelah perkawinan. Nah, fertilisasi ini adalah proses penggabungan sperma dan ovum. Segmentasi ovum menjadi blastosel terjadi antara 3-4 hari. Implantasi terjadi antara 7-8 hari sesudah kawin. Implantasi itu adalah proses di mana embrio yang telah menetas menempel sendiri ke bagian dalam uterus dan mulai membentuk bagian-bagian organ tubuh janin kelinci. Untuk ini maka teman-teman membutuhkan pengamatan yang jeli terhadap kelinci teman-teman. Sedangkan berat kelinci dewasa bisa mencapai 1,5-8 kilo tergantung dari jenis kelinci sedulur semua. Berat lahir antara 30-70 gram tergantung jumlah anak dan berat juga jenis sang indukan. Jumlah anak rata-rata 4-8. Namun ini hanya rata-rata ya, karena bisa saja beranak kurang dari 4 dan bahkan bisa juga beranak lebih dari 8, yaitu 9, 10 bahkan sampai 12 anak. Puting susu rata-rata berjumlah 8, sepasang di dada, 2 pasang di perut dan sepasang di selangkangan. Namun ada juga yang cuma 6 puting susu. Kecepatan tumbuh yaitu 15-20 gram per hari hingga umur 8 minggu dan 100-150 gram per minggu hingga umur 26 minggu. Kelinci jantan dewasa cukup untuk 10-15 ekor betina.
Nah, namun ketika teman-teman kok tidak tega karena misalkan 1:10 itu kan berat bagi kelinci jantan, maka teman-teman bisa menyiapkan 1 jantan lagi. Aktivitas kelinci lebih sering di malam hari antara senja sampai dengan subuh. Nah, dari sini teman-teman bisa mengawinkan kelinci itu pada malam hari, karena ketika siang hari aktivitas kelinci juga satu berkurang, yang kedua kebisingan tentunya karena terganggu oleh aktivitas makhluk lain seperti kita misalkan. Nanti ketika rame maka konsentrasi kelinci untuk kawin itu biasanya akan pecah dan teralihkan. Oke, terima kasih, itu yang bisa dibagikan media kampung pada video kali ini. Jangan lupa untuk saling mendukung dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Bagi teman-teman yang masih bingung tentang tips tadi, silahkan boleh bertanya di kolom komentar. Bagi teman-teman yang sudah senior, bisa untuk memberikan masukan dan sarannya di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you.